Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fadini Indah Felicia. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu metode analisis yang sangat penting dalam bidang kimia dan farmasi, yaitu spektrofotometri UV vis. Baik, supaya lebih paham, kita mulai dulu dari pengertiannya, yaitu apa itu spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa besar cahaya ultraviolet dan cahaya tampak yang dapat diserap oleh suatu zat dalam larutan. Metode ini bekerja pada rentang panjang gelombang sekitar 200 nanometer hingga 400 nanometer untuk daerah ultraviolet dan 400 hingga 800 nanometer untuk daerah cahaya tampak. Ketika suatu larutan dikenai cahaya, sebagian energi cahaya tersebut akan diserap oleh molekul dalam larutan, sementara sisanya akan diteruskan. Besarnya cahaya yang diserap inilah kemudian diukur sebagai nilai absorbansi. Dari nilai tersebut, kita dapat mengetahui konsentrasi suatu zat dalam larutan secara kuantitatif. Setelah memahami pengertiannya, sekarang kita lanjut ke bagaimana sebenarnya alat ini bekerja, yaitu prinsip kerja spektrofotometri UV vis. Prinsip kerja spektrofotometri UV vis didasarkan pada kemampuan molekul dalam menyerap energi cahaya yang menyebabkan terjadinya transisi elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Proses ini dimulai dari sumber cahaya yang memancarkan sinar. Kemudian cahaya tersebut dilewatkan ke monokromator untuk dipilih satu panjang gelombang tertentu. Setelah itu, cahaya akan melewati larutan sampel yang berada di dalam kuvet. Pada tahap ini, sebagian cahaya akan diserap oleh zat dalam larutan, sedangkan sisanya akan diteruskan menuju detektor. Detektor kemudian mengukur intensitas cahaya yang diteruskan dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dibaca sebagai nilai absorbansi. Semakin tinggi konsentrasi zat, maka semakin banyak cahaya yang diserap. Dari prinsip kerja tersebut, tentu kita perlu tahu bagian-bagian apa saja yang berperan dalam proses ini. Oleh karena itu, kita masuk ke komponen spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer UV vis terdiri dari beberapa komponen utama yang saling bekerja sama. Yang pertama adalah sumber cahaya, biasanya menggunakan lampu deuterium untuk daerah ultraviolet dan lampu tungsten untuk daerah cahaya tampak. Kedua adalah monokromator, yang berfungsi untuk memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang tertentu sehingga analisis dapat dilakukan secara spesifik. Selanjutnya adalah kuvet, yaitu wadah tempat larutan sampel yang biasanya terbuat dari kaca atau kuarsa. Setelah cahaya melewati sampel, cahaya akan diterima oleh detektor, yang berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya yang diteruskan. Terakhir, hasil pengukuran akan ditampilkan melalui layar atau sistem komputer dalam bentuk nilai absorbansi. Setelah mengetahui komponen alatnya, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis spektrofotometri UV vis yang umum digunakan. Spektrofotometri UV vis memiliki beberapa jenis berdasarkan sistem pengukurannya. Jenis yang pertama adalah single beam, yaitu alat yang mengukur intensitas cahaya secara bergantian antara blanko dan sampel. Alat ini relatif lebih sederhana namun memerlukan kalibrasi ulang saat pengukuran. Jenis kedua adalah double beam, di mana cahaya dibagi menjadi dua jalur, satu untuk sampel dan satu untuk blanko, sehingga hasil pengukuran menjadi lebih akurat dan stabil. Selanjutnya, dalam penggunaannya, spektrofotometri UV vis tidak lepas dari hukum dasar, yaitu hukum Lambert-Beer. Hukum ini menyatakan bahwa absorbansi suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan cahaya. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan A sama dengan epsilon dikali B dikali C, di mana A adalah absorbansi, epsilon adalah koefisien absorptivitas, B adalah panjang lintasan cahaya, dan C adalah konsentrasi. Setelah memahami dasar teorinya, sekarang kita masuk ke bagian praktis, yaitu langkah-langkah penggunaan spektrofotometer UV vis. Pertama, alat dinyalakan dan dibiarkan melakukan pemanasan agar stabil. Selanjutnya, panjang gelombang yang sesuai dengan zat yang akan dianalisis dipilih. Setelah itu dilakukan kalibrasi menggunakan larutan blanko untuk memastikan bahwa alat berada pada kondisi nol absorbansi. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam kuvet lalu ditempatkan pada alat. Nilai absorbansi akan terbaca pada layar. Langkah terakhir adalah menghitung konsentrasi sampel dengan menggunakan kurva kalibrasi atau persamaan Lambert-Beer. Demikian penjelasan mengenai spektrofotometri UV vis dari definisi hingga cara penggunaannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.